Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini pemirsa Mu'alaf Center Sulteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir bintang tamu atau narasumber yang insya Allah sudah bergerak malang melintang juga di dunia dakwah, dan alhamdulillah pergerakan narasumber kami ini sangat luar biasa, yaitu salah satunya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah itu membina salah satu suku yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kita langsung saja ke narasumber, itu kepada Ustadz Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh antum memperkenalkan diri dulu, nama, dari mana, supaya pemirsa juga bisa kenal, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang, Ustaz. Jadi sedikit kami ingin memperkenalkan diri. Nama titipan orang tua kepada saya itu diberi nama Abdul Muhaimin. Lahir di Sumatera. Masya Allah. Tepatnya di Bengkulu. Bengkulu, Ustaz? Iya. Sebenarnya putra Blitar. Karena orang tua itu Blitar. Blitar. Ibu bapak Blitar. Ya, kemudian alhamdulillah kecil di Sumatera, besar di Jawa, di Jakarta, nanti dewasa di Sulawesi. Malang Buana juga, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah kita bergabung di lembaga dakwah Ormas Hidayatullah ini, kami sendiri mendapatkan tugas, sudah pindah-pindah dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi. Awalnya kami tugas dari Jakarta ke Makassar. Dari Makassar terus ke Toli-Toli. Dari Toli-Toli ke Luwuk Banggai, terus ke Manado di Bitung. Dari Bitung kembali lagi ke Luwuk Banggai, baru kembali lagi ke Toli-Toli, baru masuk Poso. Nah, setelah menjelang masuk Poso, itulah kami mencoba membina Mu'alaf suku Wana. Insya Allah nanti akan kita ceritakan. Yang jelas biografi saya sendiri seperti itu. Yang jelas kami alhamdulillah berkiprah di lembaga dakwah Hidayatullah ini sungguh sangat luar biasa. Ya, walaupun dulunya kami juga aktif di lembaga Islam yang ada, ormas Islam yang ada. Terkhusus karena orang tua kami adalah NU. Latar belakang orang tua kami NU. Masya Allah. Kebetulan juga mondoknya di Tebu Ireng. Namun tidak ada masalah dalam perbedaan organisasi. Orang tua kami NU, kami sendiri di Hidayatullah. Terjadi ketika bapak itu masih hidup, terjadi dialog yang sungguh sangat mesra gitu. Sungguh sangat mesra antara Hidayatullah. Bahkan ketika kami melaksanakan sholat yang sedikit agak lama, bapak itu sempat tanya, kenapa sholatmu lama sekali, nak? Nah, tapi namanya saya sama bapak kan sering bergurau. Orang tua dan anak Ustaz ya. Masya Allah. Sering bercanda gitu. Iya, Ustaz. Sehingga saya jawab, bapak kan sudah lama sholat, sehingga
persendian itu sudah lancar gitu. Kalau kita baru belajar sehingga masih pelan-pelan. Allah. Jadi sangat hati-hati juga kita menjawab. Ya, orang Karena tua kan benar. berbicara dalil, Bapak lebih pintar daripada kita. Ya. Karena berbicara dalil gitu. Masya Allah. Iya, saya kira itu. Jadi Keberadaan saya itu ya. kita mulai masuk ke topik ini nih. Sejak kapan itu mulai kepikiran atau mulai ingin atau mau untuk membina mu'alaf yang ada di Sukuwana itu, Ustaz? Iya. Awalnya sih permintaan, Ustaz. Iya. Permintaan dari saudara-saudara kita ketika awal pertama kali bertemu dengan mereka itu di bulan Ramadan tahun 2016 kalau tidak salah. Ya, 2016. 2016 kita ketemu di sana, kemudian ada yang melapor. Iya. Ustadz, ada saudara-saudara kita dari mu'alaf ini ingin berikrar syahadat. Saya kira tadinya cuma 1-2 orang. Oke. Jadi saya bilang ya diseriusi dulu niatnya. Kalau sudah mantap baru kita tidak lanjuti. Hal itu berjalan sampai Idul Adha. Baik. Sampai Idul Adha. Baik. Nah, kami laporkan ke Jakarta sama teman-teman Posdai pusat bahwa ini ada teman mu'alaf mau masuk Islam. Begitu kita datang lagi, ternyata banyak yang mau masuk 47 kakak. Oh, Masya Allah, 47 kakak, pemirsa. Masya Allah. 47 kakak. Kita juga kaget. Nah, makanya dari situlah kemudian kita mengawali korban pertama kali. Kurban ya? Ini belum masuk Islam, Ustaz. Kita sudah berikan daging kurban. Oh, begitu. Ya, belum masuk Islam. Ya, untuk memberikan motivasi lah pertama. Motivasi bahwa Islam ini seperti ini. Nah, subhanallah, begitu kita memotong hewan kurban lewat kurbanmu, apa itu ininya? Nah, kurbanmu, dakwahmu. Oke. Nah, di situ mulai kita masuk. Kita seriusi. Begitu ditanya berapa orang yang mau masuk, 47 kakak. Bukan orang, kakak ini. Kakak. Masya Allah. Kakak. Allah. Makanya terus kami laporkan kembali. Iya. Segera ditindaklanjuti. Kita adakan pengislaman secara massal. Iya. Waktu itu. 2016 itu? 2016 itu. Pas Bulan Agustus ya? Agustus kalau tidak salah ya. Agustus. Alhamdulillah acaranya diadakan di kecamatan. Baik. Waktu itu. Namun setelah pengislaman ya kita minta kepastian dari mereka setelah berislam ini seperti apa. Pasca syahadatnya, Ustaz ya. Keinginannya seperti apa. Permintaan mereka untuk dipindah di atas, tidak seperti di lokasinya mereka itu tidak mau dipindahkan. Tidak mau dipindahkan. Alasannya pertama mereka sudah terbiasa dengan habitatnya, ya mencari kehidupan itu di hutan. Makannya nyari. Segala Nah, sehingga ketika mereka diturunkan menjadi masalah mereka untuk mencari maisha. Benar. PR lagi. Iya, PR lagi. Iya, saya kira. Jadi kalau dari 2016 sampai pada saat ini, apa sih program-programnya daripada Hidayatullah itu kepada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Sukuwana itu? Iya, program kita bertahap, Ustaz. Iya. Bertahap. Pertama kita membuat rumah ibadah ya. Oke. Itu sudah berdiri walaupun belum 100%. Iya. Itu sudah bisa ditempati untuk ibadah masjid ya. Masjid sudah berdiri dan sudah bisa ditempati. Kemudian tahap kedua perumahan. Rumah ini targetnya 47 langkah awal. Ya. Ini belum tercapai, baru 23, 24. Oh, dari 47 perencanaan baru 23 yang... Baru 23. Nah, ini masih ada sekitar 21 lagi. 24 lagi. 24 nah, ini yang teman-teman saudara kita masuk Islam pertama. Ini masih ada 24 kakak lagi yang belum mendapatkan rumah. Ya, belum mendapatkan rumah.
Nah, kita targetkan ya mulai 2022 ini, Ya. insya Allah kita akan upayakan Menyelesaikan. target yang 47 itu selesai. Selesai. Karena ini sudah ada 2 kakak lagi yang kemarin mendaftar untuk masuk Islam kembali. Oh. Tapi apakah begini, Ustaz? Mohon maaf nih, Ustaz ya. Apakah mereka masuk Islam itu karena kepingin dapat rumah? Atau memang ikhlas dari hati dan dia mendapatkan reward itu ataupun tidak dapat reward, mereka akan tetap masuk Islam, Pak? Iya, keislaman mereka tidak termotivasi oleh karena rumahnya. Alhamdulillah. Karena memang dari 47 kakak itu tidak ada satu janji pun dari kita untuk memberikan apa-apa. Tapi itu kemudian menjadi program kita karena kita melihat bagaimana kehidupan mereka yang hidup di bawah-bawah pohon, Kasian, kemudian terpencar-pencar. Nanti betul-betul di pedalaman ini. Di pedalaman. Nanti saya tanya itu jaraknya tuh. Iya. Antum cerita dulu. Iya. Penasaran saya ini, Masya Allah. Terpencar-pencar, sehingga kita juga menjadi permasalahan besar ketika kita mau membina mereka. Oke. Makanya kemudian kita berinisiatif untuk membuat satu pemukiman yang khusus Muslim agar kita tidak terkontaminasi oleh Yang lain-lain. Bukan kita anti. Ya. Benar, ini kan karena masih baru masuk Islam ya, berarti betul-betul digembleng baik-baik. Ya, bukan kita anti sama saudara-saudara kita yang lain. yang Nasoro, enggak. Ya. Ya, betul-betul kami ingin mewujudkan ya janji-janji Allah di tempat itu. Ya karena Allah punya janji. Ya. Jadi kita ingin mewujudkan di tempat ini. Seperti firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kita ingin merasakan itu. Bagaimana sebenarnya janji Allah itu. Nah ini kalau kita tidak membuat satu pemukiman yang khusus untuk mewujudkan orang-orang beriman dan bertakwa, ya mana akan kita rasakan gitu. Benar. Nah makanya kita bukan karena kita anti dengan saudara-saudara kita, tapi kita punya program yang sejalan dengan keinginan Allah. Apa keinginan Allah untuk kita mendapatkan pertolongan Allah itu. Seperti itu. Berarti tidak ada janji apapun ketika mereka belum bersyahadat ya? Tidak diiming-imingin ya? Tidak ada. Nah kayak sebelah ya? Tidak ada. Oh, Masya Allah. Nah, kalau yang sebelah kan diiming-imingi dulu baru diajak keluar. Iya. Biasanya seperti itu. Masya Allah. Nah itulah salah satu agama yang memang agama ini memang agama mulia ya Ustaz ya. Agama yang memang sempurna, yang di dalamnya itu betul-betul ketika orang masuk Islam atau memilih Islam, they are choose Islam, kita benar-benar tidak ada kepikiran untuk dunianya. Salah satu seperti saya, salah satu kameramen kita juga. Artinya memang betul-betul tidak kepikiran dengan dunia dan kita tinggalkan. Gitu loh. Memang kita mencari salah satu kenikmatan yang memang tidak bisa kita utarakan, Ustaz. Iya. Dan mungkin itu yang dirasakan saudara-saudara kita juga di sana ya. Iya, benar. Masya Allah. Berarti programnya Hidayatullah ini 47 rumah baru terrealisasi 23. Program berarti kurang 24. Oke. Kita bicara budget. Nah, saya kepingin tahu budgetnya. Per unit itu berapa, Ustaz? Kita langkah awal kemarin karena memang medannya cukup berat. Iya. Kita cerita medannya sekalian. Medannya cukup berat. Mana, Ustaz? Sehingga ternyata kita hitung-hitung sekitar 20 sampai 25 juta karena rumah panggung. Oke, rumah panggung. Itu bisa menampung berapa orang, Ustaz? Satu kakak itu berapa orang kira-kira? Satu kakak ya ada yang anaknya 5, ada yang 3, ada yang 7. Berarti besar yang dibikin, Ustaz? 5 kali 7, Ustaz. Besar. Ukuran 5 kali 7. Rata 5 kali 7 gitu. Semua sama? Semua modelnya sama? Sama. Masya Allah. Iya. Jadi kemungkinan kita bisa pindah ke situ juga. siap sekali. Tinggal kan, jadi kita punya pos juga satu, posko ya? Ada kita siapkan memang untuk ikhwan-ikhwan yang datang ke sana. Insya Allah. Ya, insya Allah. Berarti per unitnya itu 20 sampai 25 juta. Baik. Terus yang selalu dari tadi ini antum sudah 2 kali sampaikan, Ustaz. Medannya. Ini gimana sih awalnya teman-teman dari Hidayatullah ini, dari Posdai bisa babat alasnya itu gimana? Coba mungkin kita saudara-saudara ingin tahu ini. Iya. Subhanallah. Saya sendiri mengawali mau naik itu. Iya. Kita berpindah-pindah medan ya. Ketika kita mau lewat darat, waktu itu masih sangat berat medannya, sehingga kita diarahkan untuk lewat sungai.
Kita berputar kembali ke daerah Lijo itu namanya. Nah di situ ada memang pangkalan perahu. Nah ternyata naik perahu pun ancamannya juga luar biasa. Salah satunya? Salah satunya ketika hujan, ada banjir tiba-tiba datang itu. Oke, air bah gitu air ya? bah. Allah. Oh, itu yang ditakutkan. Nah, sehingga kita sempat bermalam waktu itu di rumahnya orang Kristen. Ya, bermalam yang punya perahu itu. Kita bermalam di rumah yang punya perahu. Ya, kita dijamu juga makan. Ya begitu. Dengan rasa bagaimana, tetap aja kita makan. Ya karena lapar. Ya. Nah, yang tapi mereka bagus ya, Masya. Artinya, bagus. Alhamdulillah ya. Cukup bagus. Mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah. Iya, mudah-mudahan. Kami juga terus berdoa kepada beliau. Untuk beliau itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Karena cukup besar andilnya untuk kita. Oh gitu. Cukup besar andilnya. Masya Allah. Iya. Bahkan ketika saya sholat, saya sampai kaget. Karena tadinya tidak ada suara-suara. Begitu saya selesai salam, langsung ada suara di bawah itu, peliharaannya itu. Yang membuat saya kaget. Wah, ternyata babi di bawahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Ya. Jadi medannya lewat perahu itu kalau normal itu ditempuh sekitar 6-7 jam. Kalau normal? Kalau normal. Oke, 6-7 jam. Kalau tidak normal? Kalau tidak normal ya 1 hari 1 malam. Kita harus bermalam. Makanya ketika dikhawatirkan banjir, mereka juga langsung kasih kode. Kayaknya kita tidak berani lanjut ini. Oh, berarti yang bawa perahu ini ngerti? Ngerti. Kondisi cuaca hujan, kemudian air sudah mulai kabur, mereka sudah hentikan di mana kita harus berhenti. Oke. Nah, kalau misalnya jalan, tiba-tiba harus berhenti. Berhentinya berarti di hutan dong? Di hutan. Bawa bekal nggak itu? Kita kadang bawa, kadang ya bekal mentah kalau kita. Karena waktu pertama kali itu memang kita tidak tahu medan. Betul-betul buta-buta ini? Buta-buta. Bismillah saja pokoknya. Bismillah. Makanya kita sempat memang kelaparan. Karena memang kita tidak persiapkan bekal. Nah, nanti kedua kalinya kita sudah mulai. Sudah ngerti? Mulai ngerti lah. Ngerti. Air minum sudah kita persiapkan pokoknya. Nah, orang Indonesia itu memang gitu. Suka pandang enteng. Jadi memang kalau mau jalan itu nggak persiapan apa-apa. Bismillah aja. Bismillah. Nggak bawa tenda pasti. Tidak ada. Nah, tidak ada. Itu udah pasti. Nggak boleh. Aduh, ya Allah. Nah, nanti terus lanjut untuk kita mencoba paksakan jalan darat. Ya. Itu juga 1 hari 1 malam. Naik apa? Pertama naik ojek. Oh iya biasa. Naik ojek. Sampai pertengahan jalan baru kita jalan kaki. Sekitar 4-5 jam. Wah, mantap. Jalan kakinya. Jadi sempat badan saya ini turun. Kalau naik saya juga mau turunkan badan ini. Kita kayaknya program ke sana ini bagus ini. Allahu Akbar. Nah, Ustaz, berarti 2 jalur dicoba ya? 2 jalur. Mulai dari yang sungai itu sampai bisa 1 hari 1 malam. Kalau naik motor atau jalan darat itu naik ojek berarti. Dibonceng sampai di pertengahan. Bayarnya berapa kalau boleh tahu, Ustaz? Kalau naik ojek itu 200.000. Oh, normal. Itu khusus orangnya. Kalau tambah barang, lain lagi tarifnya. Lain lagi. Oke. Jadi barangnya 1 karung beras misalkan. Nah, itu barangnya itu 150.000. Di luar orang. Berarti 350.000. 350.000. Dari bawah sampai ke tengah berapa jam naik motor itu? Itu sekitar 2-3 jam. Oh ya, worth it lah kalau harga. Tapi jalannya kan rusak juga ya. Kalau jalannya masih lebih banyak kita mendorong motornya sebagai penumpang. Astagfirullahaladzim. Nanti di tempat-tempat tertentu kita harus dorong. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau harus dorong. Oh, sudah bayar. Dorong lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu. Iya, Ustaz. Dulu. Alhamdulillah sekarang ya seiring dengan perjalanannya waktu, kemudian perusahaan juga mulai masuk, perusahaan sawit, sehingga jalan itu mulai digusur. Nah itu sedikit membantu ya. Membantu kita. Walaupun belum bisa sampai di lokasi kendaraan, tapi sudah sangat terbantu. Iya. Yang sangat dibutuhkan sekarang ini sebenarnya kendaraan roda 2, motor untuk para dai. Yang kayak trail gitu. Trail. Itu sangat dibutuhkan oleh dai-dai kita ini. Karena selama ini kita baru naik ojek. Baik. Seperti itu. Baik. Oke.
Berarti merintis babat alasnya itu 2016. 2016. Lewat jalan darat, lewat sungai. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Membayangkannya saja sudah aku tak mampu. Sedap. Berarti memang anu Ustaz ya. Benar-benar diuji ya. Artinya bukan cuma diuji secara mental, kesabaran juga kayaknya juga diuji tuh. Iya. Lahir batin kayaknya. Lahir batin ya. Iya, karena ya ujian secara mental. Kita para dai ini memang sudah berikrar dari awal penggemblengan di lembaga Hidayatullah ini, subhanallah. Ya saya sangat tertolong dengan lembaga Hidayatullah ini. Alhamdulillah. Ya di saat-saat kita harus menikmati ya, Iya. menikmati indahnya dunia, Iya. ya gemerlapannya dunia. Iya. Tapi kita sebaliknya malahan digembleng untuk meninggalkan dunia, dan itu kemudian kita sepakat, ya sepakat sampai Ustadz kita Allah yarham Ustadz Abdul Manan Iya. ketika itu ya ini mau berjuang atau mau mencari kerja. Jadi kita sendiri itu yang disuruh bakar ijazah, Ustaz. Ijazah kita bakar dulu. Antum juga bakar ijazah? Bakar ijazah. La ilaha illallah. Ini saya baru tahu ini. Nah, ini baru ketahuan ini. Berarti antum bakar ijazah? Bakar ijazah. Di saat orang disuruh, Semua rata-rata dai itu loh seperti itu. sebagian besar yang senior-senior memang kayaknya. yang memang punya niatan untuk fi sabilillah, mengurus agama Allah, berdakwah ini, maka ujian pertama ya disuruh bakar. Wah, la haula Ya, wala quwwata illa billah. bismillah kita lakukan. Dan itu dilakukan oleh beberapa kader-kader kita. Ya. Ya, artinya kita sudah menjual diri lah untuk Ya sudah berniaga sama Allah. Ah. Artinya bahasanya seperti itu. seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti memang tidak main-main ya untuk sampai Ustadz dan tim itu sampai berani masuk ke dalam gunung-gunung, hutan-hutan seperti itu, memang sudah selain mental ya sudah tahu tujuannya. Itulah. Motivasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan para misionaris ya. Iya. Kalau misionaris masuk ke hutan mencari hidup, Benar. mencari materi. Tapi kalau kita sebaliknya, Iya. kalau memang harus mati ya, barangkali itu salah satu jalan yang kita cari gitu. Iya. Mudah-mudahan dengan jalan itu kita bisa syahid di jalan Allah. Insyaallah gitu. mendapatkan pahala syahid kan. Ya. Moto kita ya iskariman au mut syahidan gitu. Ya, hidup mulia atau mati syahid gitu. Artinya kalau Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan jihad fisabilillah itu tidak harus perang. Iya. Tapi medan dakwah inilah ya di era sekarang ini adalah jalan Salah satu ladang jihad. Adalah ladang jihad kita. Makanya kita tidak ada motivasi duniawi. Iya. Ya. Ketika orang lain menginginkan harta, Iya. ya untuk membantu kita berikan walaupun kita tidak dapat apa-apa. Kadang seperti itu. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang uminya di rumah juga mengeluhkan. Nah, Abi ini kesana kemari sekian hari pulang tidak bawa apa-apa. Penting. Maksudnya yang di rumah ini penting juga digembleng ini kayaknya ini. Nah, Ya itu wanita fitrah. fitrahnya karena memang ada juga kebutuhan-kebutuhan karena memang anak-anak sekolah dan sebagainya. Iya, itu kewajiban ya memang. Ya, kewajiban. Benar. Tapi alhamdulillah setiap ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, ya tiba-tiba juga Allah bantu gitu. Ya, ada saja jalannya gitu. Itulah anehnya. Sama seperti kami juga di Mall of Center seperti itu juga. Artinya mengurus umat, Allah yang urus hidup kita. Gitu. Jadi memang Islam itu unik. Uniknya itu yang salah satu seperti ini. Memang jika dikatakan saya mantan dari kafir memeluk Islam itu mencari dunia, itu salah besar sebetulnya. Karena kita tinggalkan dunia. Seperti itu. Dan memang nikmatnya itu seperti saya bilang di awal tadi, tidak bisa kami ini ungkapkan dengan kata-kata. Ketika kami memeluk Islam, kami belajar Islam, dan alhamdulillah Allah mudahkan kami juga menerima hidayah yang kedua itu sunnah.
mencontoh Rasulullah, bagaimana pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, segala macam lah. Itu betul-betul nikmat yang apa ya Ustaz ya? Kami nggak bisa ungkapkan gitu. Mungkin sama seperti daripada dai-dai di Hidayatullah, ya memang itu nikmat tersendiri. Sampai dilepas di hutan, dilepas di mana, pokoknya Bismillah saja, Bismillah aja. Iya. Memang itu satu kenikmatan yang tidak bisa dibahasakan. Kalau kita ibaratkan minum ya, ini minum. Iya, Ustaz. Saya cicip dulu sebagai contoh. Apa dulu, Ustaz? Minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita minum kopi, rasanya manis. Nikmat sekali. Tapi ketika kita ditanya, apa itu rasa nikmat? Iya, Pasti kita bingung sendiri akan menjelaskan bagaimana nikmat. Iya, itulah. Betul. Mengatakan enak, kita juga bingung. Ketika itu mau menjabarkan itu enak, itu bagaimana? Satu-satunya jalan, kalau begitu Bapak cicipi sendiri, Pak. Artinya melakukan hal yang sama seperti saya. Gitu. Masya Allah. Dengan begitu, itu baru kita bisa sama-sama merasakan. Oh, ternyata itu manis itu sebegini ya rasanya. Nikmatnya ini seperti ini. Seperti ini. Gitu. Enaknya tuh seperti ini. Oh. Seperti itu. Sama dengan kita sholat misalkan. Sholat, kalau orang belum pernah sholat lama, mengikuti orang sholat lama seperti saya mengikuti agak lama sedikit sholat, Gelisah. orang kan menggerutu di belakang. Ini ustadznya apa yang dibaca nih sholat? Akhirnya selesai sholat banyak yang dialog. Ustadz, apa yang dibaca itu ya ketika rukuk dan sujud kenapa lama sekali? Ya. Nah, kita jelaskan lah bahwa sholat itu bukan hanya sekitar gugur kewajiban. Nah. Ada contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasul yang kita harus kita ikuti. Iya. Itu. Nah, ketika rukuk dan sujud ya betul-betul harus sempurna kalau kita mau mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Ya. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan nikmatnya beribadah kepada Bapak yang belum pernah menikmati ibadah itu? Ya. Maka ikuti dulu untuk beberapa waktu. Nanti satu dua hari, satu dua minggu Bapak ikuti baru Bapak bisa menjawab dengan sendirinya. Ternyata sholat seperti ini nikmat. Allah. Seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti program. Oke, sebelum kita closing, program tahun 2022 daripada Hidayatullah ini di kampung di Sukuwana itu apa programnya? Selain rumah ya, Ustaz ya? Iya. Memang kita bertahap dari masjid, rumah, kemudian kita akan mengangkat taraf ekonomi masyarakat kita. Baik. Alhamdulillah air bersih sudah masuk di wilayah itu. Nah, ini tinggal kita ingin mendongkrak ekonomi mereka. Kita ingin berupaya pertama mau meningkatkan bagaimana kebiasaan mereka bertani berpindah-pindah itu. Ini akan kita coba bertani secara profesional. Oh iya. Nah, karena mereka cukup kuat bertani. Iya, makanya tinggal kita kerjaannya tinggalnya juga di hutan. Iya. Nah, ini akan kita mencoba. Kemudian kita juga akan proyeksikan bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa kerjasama dengan kita untuk peternakan. Untuk peternakannya. Peternak kambing, sapi. Insya Allah ke depan kalau untuk pangsa pasar, ya kita banyak sekali lah ya jalan, ya karena memang sudah ada jalurnya. Iya. Yang ya mudah-mudahan juga lewat mualaf center ini juga nantinya bisa kami siap bersinergi kita untuk itu. Jadi langkah awal begitu, Ustaz, karena tidak bisa dipungkiri ya, untuk menguatkan hati-hati atau iman saudara-saudara kita ini ya harus kita topang dengan ekonomi yang mapan. Benar, Ustaz. Benar. Ketika perut mereka masih lapar, disuruh kumpul untuk mengaji pasti berkata, nanti dulu Ustaz, ini dulu kayak mau diurus gitu. Seperti itu. Dan itu yang saya dan teman-teman rasakan memang seperti itu. Ketika lapar ya disuruh ngaji ya ngapain, cari makan aja, kerja dulu. Nah, sehingga tahapan-tahapan ini mudah-mudahan bisa tercapai mulai tahun 2022 ini. Ya kita mencoba untuk Insya Allah, Ustaz. Insya Allah memudahkan. Ya, semoga niat baik daripada saudara-saudara kita dari Hidayatullah, Insya Allah Allah ijabah. Amin. Dan semoga dengan silaturahim ini yang sudah kita langsungkan tadi malam sebetulnya, itu bisa menjadi wasilah. Iya, Insya Allah. Semoga kami juga dari Mualaf Center Indonesia Regional Sulawesi Tengah bisa turut mengambil bagian, Ustaz. Amin. Untuk program kebaikan ini
Dan ini insya Allah akan kami agendakan untuk skala nasional juga. Insya Allah. Untuk kita bantu, jadi kita akan kolaborasi secara bersama-sama antara MCI Sulawesi Tengah dengan dari Hidayatullah Sulawesi Tengah, berarti Ustaz ya? Iya, insya Allah. Baik. Mungkin begitu dulu Ustaz, atau ada tambahan lagi? Program kita ya, Iya. untuk Sulawesi Tengah ini, khususnya Kota Palu. Baik. Di samping kita, alhamdulillah Posdai sudah berjalan, Iya. maka kita akan melanjutkan program mendirikan sekolah dai, Ustaz. Ini saya lupa tadi, betul. Ini. Untung antum ingatkan Ustaz. Sekolah dai ini mualaf bisa masuk enggak? Justru kita peruntukan kita ya mengutamakan mualaf nantinya. Baik. Panjang kita Mengutamakan Insyaallah. mualaf. Insyaallah. Nanti dari situlah kemudian kita akan merambah ke semua desa-desa. Iya. Ya, bahkan kami bersepakat dengan teman-teman Posda ini Iya. akan segera mengirim surat ke semua desa ya untuk meminta satu utusan setiap desa untuk kita bina selama 2 tahun, kemudian kita kembalikan ke desa tersebut ya untuk menjadi salah satu tenaga dakwah. Ya, artinya dai untuk di wilayah di sendiri. wilayah sendirinya seperti itu. Masya Terutama Al-Quran, karena ya untuk menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ya. Rasul di Mekah dan Madinah tidak lain Al-Quran. Ya. Maka kita akan mencoba bagaimana negeri kita ini Ya. bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Amin. Makanya target lembaga kita secara nasional Ya. ini bagaimana 5 tahun ini Iya. kita bisa mendirikan setiap provinsi ada yang 500 rumah Quran, ada yang 1005 Quran, ada yang 2000 rumah Quran. Iya. Targetnya Baik, masing-masing tergantung provinsinya sih, ya wilayahnya. Kalau wilayah itu rame, dai-nya juga lancar, Kenceng juga ya dakwahnya, prosesnya. semangat. Ya. Rumah sekolah dai ini Iya. kemudian produksi kadernya untuk Bagus. dakwah ini lancar, berarti semakin cepat proses rumah-rumah Quran itu berdiri. Saya ingat ini, ya betul. Ini pernah dibahas sama salah satu ustadz di Toli-Toli, Ustadz Sobir. Iya. Beliau sudah pernah bicarakan sama saya tahun 2021 kemarin. Oh iya. Jadi kami juga drop Al-Quran ke Hidayatullah di Toli-Toli. Kebetulan saya salah satu brand ambassador dari BWA. Iya, kemarin Masya wakaf Allah. Al-Quran itu. Insya Allah untuk Sulawesi Tengah tahun ini akan dapat jatah 100.000 Al-Quran. 100.000 Al-Quran. Nah, jadi insya Allah kita akan mulai jalan. Belum tahu bulannya bulan berapa. Insya Allah tahun ini. Seperti itu. Insya Kita akan keliling nanti. Insya Allah nanti dari Hidayatullah, dari NGO atau organisasi ormas Islam yang lainnya juga kita bisa kolaborasi untuk membagikan Al-Quran. Insya Allah. Baik. Mungkin ada tambahan lagi, Ustaz? Silakan. Saya kira sementara waktu cukup. Mudah-mudahan dengan program ya yang kalau orang mengatakan sederhana. Iya. Tapi kalau orang mengatakan program ini besar, memang besar. Ya, besar. besar. Kalau dipikir besar jadi sakit kepala juga, Ustaz. Sakit kepala, Dipikir ringan aja lah. kita sederhanakan saja. Sederhanakan saja. Supaya kita tidak berat. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bincang-bincang santai kami mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan dan yang paling utama itu memompa semangat daripada para penonton yang ada di sana, dan semoga niat baik kami Allah ijabah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa dukung channel kami dan subscribe channel kami di Mualaf Center Sulteng. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.